Pernahkah kamu merasa rezekimu seperti tertahan, padahal usaha sudah maksimal? Hati-hati, bisa jadi ada gerbang yang belum kamu buka. Bagi pemilik weton wage, leluhur Jawa percaya ada 3 gerbang rezeki yang menentukan cepat atau lambatnya perubahan nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Dalam ajaran primbon Jawa, weton bukan sekedar hitungan hari lahir. Ia adalah getaran hidup, arah laku, dan kunci pembuka rezeki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rahasia besar di balik weton wage, sebuah weton yang dikenal tenang di luar, namun menyimpan badai kekuatan di dalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan wetonmu di kolom komentar. Semoga energi kebaikan kembali berlipat kepadamu. Mari kita mulai. Tidak semua yang tenang itu lemah, dan tidak semua yang sunyi itu kosong. Dalam hitungan primbon Jawa, wage memiliki neptu 4. Angka yang tampak kecil, sederhana, bahkan sering dianggap tidak istimewa. Namun dalam ajaran leluhur, angka 4 adalah lambang pondasi, dasar dari segala yang berdiri kokoh. Ia bukan puncak, bukan gemerlap, tetapi ia adalah akar. Konon, orang yang lahir pada weton wage membawa getaran bumi yang halus namun dalam. Energinya tidak meledak seperti petir, tidak menyambar seperti badai. Ia lebih mirip kabut pagi, perlahan menyelimuti, namun mampu mengubah arah pandang siapapun yang berjalan di dalamnya. Banyak pemilik wage sejak kecil sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaannya tajam. Ia bisa merasakan perubahan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Ia tahu ketika seseorang menyembunyikan niat. Ia peka pada tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Namun justru karena kepekaan itulah, wage sering terlihat pendiam. Ia memilih mengamati daripada berbicara. Ia menyimpan pikirannya sendiri. Dalam sunyinya ada perhitungan. Dalam diamnya ada pertimbangan panjang. Primbon menyebutkan bahwa wage berada dalam naungan energi yang disebut angin tertahan. Artinya, kekuatannya ada, tetapi tidak selalu langsung bergerak. Ia seperti pintu yang tertutup rapat, bukan karena terkunci, melainkan karena belum ada dorongan yang cukup kuat untuk membukanya. Inilah sebabnya banyak pemilik wage merasa hidupnya berjalan lambat. Bukan karena takdir buruk, bukan karena kurang usaha, tetapi karena energinya menunggu momentum yang tepat. Di dalam diri wage tersimpan 2 lapisan batin. Lapisan terang menjadikannya bijaksana, sabar, dan tidak mudah terpancing emosi. Namun lapisan bayangan bisa membuatnya ragu, menunda, dan terlalu lama berpikir. Leluhur Jawa percaya, ketika wage terlalu sering menahan keputusan, semesta pun ikut menahan rezekinya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cerminan. Ada satu hal yang jarang diungkap. Wage sering mengalami fase diam sebelum lonjakan, seperti air yang terlihat tenang sebelum arus bawahnya menguat. Pada masa-masa tertentu, hidup wage terasa stagnan, rencana tertunda, peluang datang lalu pergi, pertemuan terasa biasa saja. Tapi bagi yang peka, fase itu adalah pengumpulan daya. Energi wage bekerja seperti akar pohon tua. Ia menembus tanah perlahan, mencari sumber air, memperkuat cengkraman. Orang lain mungkin sudah melihat daun dan buah, sementara wage masih berada di bawah tanah, memperkuat fondasi. Dan ketika waktunya tiba, perubahan itu sering mengejutkan banyak orang. Karena itulah dalam primbon disebutkan bahwa wage bukan weton yang bersinar di awal, tetapi ia mampu bertahan paling lama. Ia tidak mudah roboh, ia tidak mudah goyah oleh godaan sesaat. Tapi ada syaratnya. Jika wage terlalu lama terjebak dalam ketakutan dan keraguan, energinya bisa berubah menjadi beban. Ia merasa seolah dunia tidak berpihak. Ia melihat orang lain melesat sementara dirinya tertinggal.
Padahal sesungguhnya ia sedang berada di ambang gerbang pertama. Hakikat energi Wage adalah potensi yang tersembunyi. Ia bukan tentang keberuntungan instan. Ia tentang kesadaran batin yang matang. Ketika Wage mulai memahami dirinya sendiri, menerima kepekaan, mengakui kekuatan, dan berhenti meremehkan kemampuannya, disitulah pintu pertama mulai bergetar. Dan dari getaran kecil itu, nasib perlahan mulai berubah. Inilah awal dari perjalanan 3 gerbang rezeki Wage. Sebuah perjalanan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa jelas di dalam jiwa. Dalam ajaran leluhur Jawa, rezeki bukan hanya perkara nasib, tetapi perkara laku. Dan bagi pemilik weton Wage, laku adalah gerbang pertama yang menentukan apakah energi hidupnya mengalir atau justru tersumbat. Laku bukan sekedar tindakan fisik. Ia adalah sikap batin yang diterjemahkan menjadi kebiasaan sehari-hari. Cara berjalan, cara berbicara, cara memandang orang lain, semua itu adalah laku. Dalam primbon disebutkan, laku yang selaras akan memanggil rejeki tanpa perlu dikejar. Wage memiliki kecenderungan berpikir panjang sebelum bertindak. Ia jarang gegabah. Namun disinilah ujian pertamanya. Terlalu lama menimbang bisa membuat kesempatan menguap seperti embun pagi. Energi Wage ibarat api kecil di dalam sekam. Jika tidak diberi udara berupa tindakan nyata, ia akan tetap menjadi bara tersembunyi. Tetapi, ketika Wage mulai bergerak, sekecil apapun langkahnya, semesta mulai mencatat getaran itu. Ada kepercayaan dalam tradisi Jawa bahwa setiap manusia memiliki tapak laku, jejak energi yang tertinggal dari kebiasaan hariannya. Jika tapak itu dipenuhi keluhan, keraguan, dan penundaan, maka jalur rezeki menjadi berat. Namun jika tapak itu dipenuhi disiplin, kesungguhan, dan kejujuran, jalur rezeki akan terbuka seperti jalan yang dibersihkan dari semak. Bagi Wage, laku pertama yang harus dijaga adalah konsistensi. Bukan melakukan hal besar sesekali, tetapi melakukan hal kecil secara terus-menerus. Bangun lebih awal, menepati janji sekecil apapun, menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu diingatkan. Hal-hal sederhana ini terlihat biasa, tetapi dalam hitungan batin, ia menciptakan getaran kuat. Leluhur sering mengingatkan, Wage jangan banyak mengeluh, karena setiap keluhan adalah doa yang tidak disadari. Semakin sering seseorang merasa kurang, semakin sempit ruang rezekinya. Sebaliknya, ketika Wage mulai bersyukur dalam diam, energinya berubah menjadi lebih ringan. Ada pula sisi mistis yang dipercaya turun-temurun. Konon, Wage berada dalam naungan energi bumi. Artinya, ia sangat dipengaruhi oleh kebersihan dan kerapian lingkungan. Rumah yang berantakan, kamar yang jarang dibersihkan, atau janji yang sering diingkari, dipercaya dapat mengeruhkan aura rezekinya. Laku bersih, laku jujur, laku disiplin. Itulah 3 fondasi awal. Namun yang paling berat adalah laku melawan rasa malas yang datang diam-diam. Wage sering merasa tenang dalam zona nyamannya. Ia tidak suka keributan. Tetapi jika terlalu lama berada di situ, hidupnya menjadi datar. Primbon menyebut fase ini sebagai angin terhenti. Saat itulah Wage perlu mendorong dirinya sendiri. Tidak perlu drastis, cukup satu langkah berbeda dari biasanya. Menghubungi relasi lama, mencoba peluang baru, memulai kebiasaan positif yang selama ini hanya direncanakan. Karena ketika Wage mulai bergerak, walau perlahan, energi semesta seperti ikut menyingkirkan rintangan kecil yang sebelumnya terasa besar. Laku juga berarti menjaga ucapan. Bagi Wage, kata-kata memiliki daya pantul kuat. Apa yang ia ucapkan dengan sungguh-sungguh seringkali beresonansi dalam kenyataan. Jika ia berkata, "Saya tidak mampu," kalimat itu bisa menjadi batas tak terlihat. Tetapi jika ia berkata, "Saya akan mencoba," pintu kecil mulai terbuka. Gerbang pertama ini memang tidak spektakuler. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada pertanda besar, hanya perubahan kecil yang dilakukan berulang kali. Namun justru dari situlah perubahan nasib dimulai. Karena bagi weton Wage,
Rezeki bukan ditarik dengan ambisi besar, melainkan dipanggil dengan laku yang konsisten dan hati yang bersih. Dan ketika laku sudah selaras, dua gerbang berikutnya perlahan juga akan ikut bergetar. Jika laku adalah pijakan kaki, maka nalar adalah mata batin bagi weton wage. Banyak orang tidak menyadari bahwa kekuatan terbesar wage bukan pada keberuntungan, bukan pula pada koneksi, melainkan pada kemampuan membaca keadaan. Ia memiliki nalar yang sunyi, namun tajam seperti ujung keris yang tersembunyi dalam warangka. Sejak kecil, pemilik wage sering lebih banyak mengamati daripada berbicara. Ia memperhatikan detail kecil, perubahan nada suara, bahasa tubuh, situasi yang terasa ganjil. Ia bisa merasakan ketika sebuah peluang tampak menggiurkan, namun menyimpan resiko tersembunyi. Primbon Jawa menyebut kemampuan ini sebagai rasa lan nalar sing nyawiji, perpaduan rasa dan logika yang menyatu. Bukan sekedar berpikir rasional, tetapi juga mempertimbangkan getaran batin. Namun disinilah tantangan terbesar wage. Karena nalarnya kuat, ia sering overthinking, terlalu banyak kemungkinan dipikirkan, terlalu banyak skenario dihitung, hingga akhirnya keputusan tertunda dan peluang berjalan menjauh. Leluhur mengingatkan, nalar tanpa keberanian hanya akan menjadi bayangan. Artinya, kecerdasan yang tidak diikuti keputusan akan berubah menjadi penyesalan. Dalam dimensi batin, nalar wage ibarat cahaya pelita di ruangan gelap. Ia cukup untuk melihat arah, tetapi jika terus ditutup dengan keraguan, cahayanya meredup. Ada fase dalam hidup wage ketika ia merasa tahu harus berbuat apa, namun ragu untuk melangkah. Ia bisa melihat potensi usaha, ia bisa membaca niat seseorang, ia bisa merasakan arah perubahan zaman, tetapi ia sering bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika salah? Pertanyaan itulah yang kerap menjadi penghalang gerbang kedua. Padahal dalam ajaran primbon, wage adalah weton yang kuat dalam perhitungan strategi. Ia cocok dalam bidang yang membutuhkan analisa, perencanaan, keuangan, manajemen, bahkan berdagang. Ia mampu melihat pola sebelum orang lain menyadarinya. Konon dalam hitungan batin, wage memiliki mata perhitungan. Jika ia melatihnya dengan pengalaman dan keberanian kecil setiap hari, nalarnya akan semakin tajam. Ia bisa membedakan mana peluang nyata dan mana ilusi. Namun jika ia terlalu sering meremehkan dirinya sendiri, nalar itu justru berubah menjadi kecemasan. Disinilah keseimbangan diperlukan. Nalar wage tidak boleh dikuasai rasa takut. Ia harus dipadukan dengan keyakinan, bukan keyakinan buta, tetapi keyakinan yang lahir dari perhitungan matang. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap keputusan besar memiliki getaran. Ketika wage mengambil keputusan dengan mantap, tanpa ragu yang berlebihan, semesta seperti merespons dengan membuka jalur-jalur baru, pertemuan yang tak terduga, informasi yang tiba-tiba muncul, bantuan yang datang dari arah tak tersangka. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah resonansi dari nalar yang dipakai dengan percaya diri. Gerbang kedua ini sering tidak terlihat fisik, ia bekerja di dalam kepala dan hati. Ia muncul saat wage berani berkata, "Saya sudah mempertimbangkan ini, dan saya siap melangkah." Saat itulah energi stagnan mulai bergerak. Karena bagi weton wage, rizki bukan hanya soal bekerja keras, tetapi soal mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan ketika nalar mulai dipercaya, bukan lagi diragukan, maka gerbang ketiga yang paling berat akan menunggu untuk dibuka. Sebuah gerbang yang menentukan apakah perubahan itu benar-benar permanen atau hanya lewat sesaat. Inilah gerbang yang paling sunyi, namun paling menentukan. Jika laku adalah langkah dan nalar adalah arah, maka keberanian melepas adalah pintu terakhir yang sering dikunci oleh diri sendiri. Bagi weton wage, melepas bukan perkara mudah. Ia dikenal setia, sabar, dan bertahan lama dalam situasi apapun. Tetapi, justru kesetiaan itulah yang kadang menjadi belenggu tak terlihat.
Dalam ajaran Primbon Jawa, ada satu kalimat yang jarang diucapkan keras-keras. Sing ora dilepas, bakal nahan sing anyar. Apa yang tidak dilepas, akan menahan yang baru. Wage memiliki hati yang dalam. Ia sulit melupakan, sulit berpindah, sulit meninggalkan. Baik itu pekerjaan yang sudah tidak berkembang, hubungan yang sudah tidak sehat, maupun kebiasaan lama yang sebenarnya menghambat pertumbuhan. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, mungkin nanti akan berubah. Ia memberi waktu, ia memberi toleransi, ia memberi kesempatan berkali-kali. Namun energi semesta bekerja dengan hukum ruang. Jika tangan masih menggenggam yang lama terlalu erat, maka tangan itu tidak siap menerima yang baru. Secara batin, Wage sering terikat pada rasa aman. Ia tidak menyukai perubahan mendadak. Ia lebih nyaman dengan sesuatu yang sudah dikenal, meski sebenarnya tidak lagi memberi pertumbuhan. Disinilah ujian terbesar muncul. Leluhur menyebut fase ini sebagai bayang-bayang ketergantungan. Bukan ketergantungan pada benda, tetapi pada rasa nyaman semu. Ketika Wage berada dalam fase ini, rezekinya terasa stagnan. Usaha berjalan, tetapi hasil tidak berkembang. Kesempatan datang, tetapi terasa tidak pas. Bukan karena takdir menolak, tetapi karena ruang belum dibersihkan. Keberanian melepas bukan berarti memutus secara kasar, bukan pula berarti meninggalkan tanpa pertimbangan. Melepas dalam makna batin adalah menerima bahwa sesuatu telah selesai perannya. Ada yang harus dilepas dalam pikiran, ada yang harus dilepas dalam hati, ada pula yang harus dilepas dalam tindakan nyata. Wage sering memendam luka lama. Ia jarang bercerita. Ia menyimpan pengalaman pahit di dalam dirinya, seolah itu bagian dari identitasnya. Tanpa sadar, luka itu menjadi beban energi. Ia membuat langkah ragu. Ia membuat keputusan setengah hati. Primbon mengajarkan bahwa hati yang penuh beban akan mengeruhkan jalur rezeki, bukan karena kutukan, tetapi karena pikiran yang berat sulit melihat peluang dengan jernih. Konon, ketika Wage benar-benar berani berkata dalam hati, "Sudah cukup," maka getaran hidupnya berubah drastis. Seperti angin yang tadinya tertahan, tiba-tiba menemukan celah untuk mengalir. Banyak kisah dalam tradisi Jawa tentang Wage yang mengalami lonjakan nasib setelah berani meninggalkan zona lamanya. Ada yang pindah pekerjaan dan menemukan jalur yang lebih sesuai. Ada yang memutus relasi toksik dan hidupnya terasa lebih ringan. Ada yang berhenti dari kebiasaan buruk, lalu rezekinya terasa lebih lancar. Perubahan itu tidak selalu instan, namun arahnya jelas. Keberanian melepas juga berarti memaafkan, bukan untuk orang lain semata, tetapi untuk diri sendiri. Karena seringkali, Wage lebih keras pada dirinya dibanding pada orang lain. Ia menyesali keputusan masa lalu terlalu lama. Ia menyalahkan dirinya terlalu dalam. Padahal, masa lalu hanyalah guru, bukan penjara. Gerbang ketiga ini memang terasa paling mistis. Tidak ada ritual khusus. Tidak ada tanda langit terbuka. Hanya percakapan sunyi antara diri dan hati. Dan saat keputusan melepas itu diambil dengan sadar, semesta seperti memberi ruang baru. Udara terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih. Pertemuan baru mulai muncul. Karena bagi weton Wage, perubahan besar sering dimulai bukan dari menambah sesuatu, tetapi dari berani mengurangi. Saat genggaman dilonggarkan, tangan menjadi siap menerima. Dan ketika tangan sudah siap, rezeki yang sebelumnya tertahan perlahan mulai mendekat. Setelah 3 gerbang disentuh, laku yang diperbaiki, nalar yang dipercaya, dan keberanian melepas yang dijalani,
maka weton wage memasuki satu fase yang jarang dipahami orang lain, momentum perubahan. Momentum ini tidak selalu datang dengan tanda besar, tidak selalu ada kejadian dramatis. Justru, seringkali ia hadir perlahan, seperti fajar yang menggantikan malam tanpa suara. Dalam primbon Jawa, ada istilah wayah kawuka, waktu terbukanya jalan. Setiap weton memiliki siklusnya sendiri, dan bagi wage, siklus itu sering datang setelah fase panjang kesabaran. Inilah sebabnya, banyak pemilik wage merasa hidupnya lambat di awal, tetapi stabil dan menguat di pertengahan usia. Momentum perubahan bagi wage bukan ledakan sesaat. Ia seperti pintu kayu tua yang awalnya berat didorong, tetapi setelah terbuka sedikit, semakin lama semakin ringan. Tanda-tandanya halus. Awalnya mungkin hanya perasaan lebih tenang. Pikiran tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan. Keputusan terasa lebih mantap. Lingkungan mulai terasa lebih selaras. Orang-orang yang tidak sefrekuensi perlahan menjauh tanpa konflik besar. Itulah awal pergeseran energi. Ketika laku sudah konsisten, nalar sudah dipercaya, dan hati sudah bersih dari beban lama, getaran batin wage menjadi lebih stabil. Dan dalam kepercayaan Jawa, kestabilan batin adalah magnet rezeki paling kuat. Rezeki dalam makna luas, bukan hanya uang, tetapi juga pertemuan, kesempatan, kesehatan, dan ketenangan. Ada satu hal yang sering terjadi pada wage saat memasuki momentum ini. Peluang datang dari arah tak terduga. Bukan dari tempat yang selama ini ia kejar, tetapi dari jalur yang sebelumnya tidak ia perhitungkan. Karena ketika energi berubah, jalur realitas pun ikut bergeser. Namun ada peringatan leluhur yang penting. Saat momentum mulai terasa, wage tidak boleh kembali pada kebiasaan lama, ragu berlebihan, dan takut kehilangan. Banyak orang gagal mempertahankan perubahan karena kembali menggenggam ketakutan masa lalu. Momentum adalah fase ujian kedua. Apakah wage siap tumbuh atau kembali ke zona lama? Primbon mengajarkan bahwa perubahan nasib sejati bukan tentang keberuntungan mendadak, tetapi tentang keselarasan. Saat tindakan, pikiran, dan hati berada dalam satu garis lurus, disitulah jalan menjadi terang. Bagi wage, keberhasilan terlihat tiba-tiba di mata orang lain. Padahal di balik itu, ada proses panjang yang tidak terlihat. Tahun-tahun penuh kesabaran, hari-hari penuh pertimbangan, malam-malam penuh perenungan. Itulah kekuatan tersembunyi wage. Ia bukan pelari kepat, ia adalah pendaki gunung. Langkahnya mungkin lambat, tetapi sekali mencapai ketinggian, ia jarang jatuh drastis, karena fondasinya sudah kuat. Momentum perubahan juga mengajarkan satu hal penting. Jangan membandingkan jalanmu dengan orang lain. Setiap weton memiliki ritmenya, dan ritme wage adalah ritme kedalaman bukan keramaian. Saat perubahan mulai nyata, usaha berkembang, relasi membaik, rezeki lebih lancar, tetaplah rendah hati, karena kesombongan adalah penutup gerbang yang paling cepat. Jaga laku, rawat nalar, bersihkan hati, karena 3 gerbang itu bukan dibuka sekali lalu selesai. Ia harus dijaga agar tetap terbuka. Dan ketika wage memahami siklus ini, ia tidak lagi merasa hidupnya lambat. Ia sadar bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih kokoh dan berjangka panjang. Inilah hakikat momentum perubahan nasib bagi weton wage. Bukan keajaiban instan, melainkan pergeseran batin yang perlahan namun pasti. Dan saat semuanya selaras, hidup tidak lagi terasa tertahan. Ia mengalir, tenang, namun penuh kekuatan. Bagi kamu pemilik weton wage, jangan pernah merasa kecil. Dalam kesederhanaanmu tersimpan kekuatan besar. Ingatlah, rezeki bukan hanya soal uang. Ia tentang kelapangan hati, kesehatan, dan pertemuan yang membawa kebaikan. Buka 3 gerbangmu. Perbaiki laku, percaya pada nalar, berani melepas. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada saudara atau teman yang lahir di wage. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.